Setiap SPPG itu juga menjadi dipertanyakan karena di setiap SPPG ditemukan menu yang seperti ini, ternyata di SPPG yang lain ditemukan menu yang lain di bawah lagi. standar kayak gitu. Menu yang kadaluarsa. Ya, kalau 15.000 itu harusnya siswa itu sudah mendapatkan menu yang sangat layak. 15.000. Tapi kalau 10.000 ya kita nggak bisa Buat makan bergizi gratis apa buat Nonton wayang. nonton wayang sama mana ahli gizinya, ya kan? kan bergizi, layak aja tidak. Jangan tidak layak, bahkan bisa menimbulkan keracunan. Ini berarti kan jauh di bawah standar. Standar di bawah standar tidak layak tadi. Kalau tidak layak itu masih mending lah. Paling tidak bisa dimakan tapi tidak sampai keracunan. Lah ini sampai keracunan itu kan parah. Halo Tribuners, kembali lagi dalam podcast Berisik. Jadi kita akan membahas peristiwa atau kasus secara lebih mendalam bersama saya Cahening Tias Purwandari. Saya Rustam Aji. Saya Munzaki. Saya Putra Sejati. Ya, kawan-kawan sekalian. Hari ini kita akan membahas isu yang lagi ramai dibicarakan hampir semua kalangan, yakni terkait program makan bergizi gratis. Jadi program ini sejatinya adalah program yang bagus dari janji Presiden Prabowo Subianto dan Gibran. Tapi pada realisasinya kemudian banyak masalah yang muncul. Nah, ini kemudian banyak masukan-masukan yang tentu saja ini butuh solusi. Nah, solusinya bagaimana? Ini kebetulan di sini ada kawan kita, Permata Putra Sejati ini adalah reporter kita di Banyumas yang banyak meliput terkait dengan kegiatan MBG ya, atau makan bergizi gratis. Ini ternyata juga banyak menemui problem-problem di lapangan. Tidak hanya sekedar soal masalah menunya yang katanya agak minimalis, tetapi juga sampai pada limbah limbah masak dari MBG itu sendiri yang sampai mencemari sumur-sumur warga. Nah, ini bagaimana ini Mas Jati ya bisa bercerita terkait dengan pelaksanaan MBG di Banyumas ini? Jadi kalau misalkan saya boleh menanggapi, sebenarnya MBG makan bergizi gratis yang saat ini sudah dijalankan, bahkan di Banyumas ini kan sudah berjalan yang paling awal di Jawa Tengah. Untuk saat ini saja mungkin stasiun pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang ada di Banyumas ini itu menjadi salah satu yang paling banyak di Jawa Tengah. Artinya pertumbuhan SPPG di sini itu cukup pesat dengan target yang juga semakin bertambah. Namun seiring berjalannya waktu, itu banyak sekali permasalahan yang dihadapi, mulai dari komplainan dari para orang tua, dari para penerima, yaitu para siswa itu sendiri, kemudian dari lingkungan sekitar SPPG yang tempatnya juga berdekatan dengan pemukiman warga, itu menjadi berbagai macam keluhan yang didapatkan di lapangan kayak gitu. Kalau di lapangan sendiri, itu sebenarnya yang paling sering, kalau yang awal-awal ya, ini sebenarnya kita mau memetakan dari awal dulu. Iya, boleh. Dari awal tuh maksudnya ketika itu pertama kali dilaksanakan, itu keluhan-keluhan mulai muncul. Jadi keluhan tuh misalkan dari si anak itu sendiri. Berarti kan keluhan ini sudah terjadi sejak awal sebenarnya. Keluhan gitu, mulai dari menu yang mungkin tidak sesuai dengan standar, ya kan, dan pemenuhan dan standar-standar di setiap SPPG itu juga menjadi dipertanyakan karena di setiap SPPG ditemukan menu yang seperti ini, ternyata di SPPG yang lain ditemukan menu yang lain di bawah lagi. standar kayak gitu. Padahal dengan biaya yang sebenarnya cukup murah ya, karena kalau di sini itu nominal per porsinya itu 10.000. Wah, 10.000. 10.000 itu harus sudah bergizi ya? Iya, 10.000 itu harus bergizi. Nah, itu dapatnya apa aja itu? Nah, dari, itu dengan pengamatan Mas Jati di lapangan itu apa aja gitu? 10.000 itu menurut
standar pemenuhan gizi itu udah sangat standar dan minimalis sebenarnya. Dengan adanya nasi, kemudian ada sayur, lauk, itu pun ahli gizi yang berada di SPPG itu juga harus putar otak untuk bagaimana caranya dia harus memenuhi pemenuhan gizi, kemudian memenuhi standar rasa dan juga keinginan dari para siswa itu. Nah, terus itu keluhan ya, keluhan pun bervariasi. Kemudian ada yang ditemukan menu yang kadaluarsa. Karena kan SPPG itu menyediakan nggak cuma makanan matang ya. Itu biasanya ada dikasih susu, dikasih roti, itu sebagai bentuk kayak variatif dari SPPG itu untuk menciptakan menu yang variatif. Namun efeknya seperti itu, ditemukan ada yang kadaluarsa gitu. Tapi ini belum sampai pada tahap membahayakan ya, kadaluarsanya itu mungkin sebelum dimakan udah ditemukan. Nah, atau itu bagaimana ini? Untungnya bahkan udah dimakan. Tapi itu kan kasus kemarin kan terjadi di SMA 2 ya. Itu kebetulan ada siswanya itu yang cross check gitu, melihat kok ini bungkusan rotinya kok kayaknya udah ada yang berjamur gitu. Nah, itu nanti di cross check lagi gitu. Ternyata itu didapatkan beberapa siswa itu, terus dia lapor ke gurunya sehingga akhirnya roti itu nggak dimakan gitu. Tapi sempat ada yang udah dimakan gitu, dan sempat udah ada yang dimakan, terus dari pihak sekolah meng-cross check ada berapa banyak siswa yang sudah makan untuk mengecek kondisi kesehatannya. Ternyata aman gitu. Tapi nggak ada penawarnya ya, nggak dikasih penawar mereka ya. Enggak, untungnya mereka udah kuat sendiri. Udah kebal berarti ya. Oke, jadi fakta di lapangan seperti itu ya. Ini Mas Muyaki ini kan sebagai editor ya, dari beberapa berita terkait dengan MBG ini bagaimana, Mas Yaki? Ya, kalau bicara MBG, tadi Mas Jati itu kan bicara soal banyak komplain di masyarakat, baik itu dari siswa, wali murid. Nah, bicara soal tuntutan masyarakat, kemudian komplain-komplain seperti itu, tentu kita harus melihat dari perspektif yang lebih luas dulu ya. Karena pangkalnya itu dari politik anggaran. Kalau masyarakat menuntut MBG, makanan yang dihadirkan, disuguhkan untuk anak-anak kita, siswa itu bergizi. Kita melihat anggarannya itu berapa sih? Apakah sudah mencukupi, sudah memadai untuk membeli atau mengadakan makanan yang bergizi? Ternyata anggaran untuk MBG itu proporsinya itu kan 15.000. 15.000, 2.000 itu untuk sewa tempat, 3.000 untuk operasional, 10.000 untuk menunya untuk makanan. Dari Ombudsman RI itu sempat mengalkulasi bahwa penyedia jasa atau pengusaha catering dapur SPBG itu bisa mendapatkan keuntungan dari 10.000 itu bisa dapat keuntungan 2.000. 2.000 lagi untuk sewa tempat, 3.000 untuk operasional. Nah, di sini publik mempertanyakan ya. Nah, gini Mas. Kalau kita misalnya pesan catering ya, misalnya kita pesan ayam goreng, catering ayam goreng. Anggaran 10.000. 10.000 itu sudah kita terima bersih. Ya soal distribusi, soal masak, tenaga masak, belanja menu dan sebagainya itu sudah urusan warungnya. Sudah urusan dari pihak catering. Tapi di MBG ini agak aneh itu, agak janggal. Kita membeli menu dengan harga 10.000. Tapi operasional itu kita yang tanggung. Sewa tempat kita yang tanggung, rakyat yang tanggung maksudnya. Dari 15.000 itu. Jadi masyarakat itu disuguhi oleh ini seakan-akan memang anggaran MBG itu 10.000. Padahal sejatinya itu 15.000. 15.000, 3.000 itu operasional, 2.000 untuk sewa tempat. Sewa tempat itu satu SPPG misalnya ya. Rata-rata kalau satu SPPG itu menangani 3.000 siswa. Dikalikan 2.000 kali 3.000 berapa? 6 juta kan? 6 juta satu hari. Dikalikan 1 bulan berapa? 3.000 kali 3.000, 9 juta satu hari itu untuk operasional. Operasional itu untuk apa? Untuk tenaga, untuk distribusi, tempat gitu ya. Dan sebagainya. Tempat sendiri ya, tadi ada sewa tempat. Nah itu saya pikir
jadi patokan kita itu bukan 10.000 tapi 15.000. Seperti ketika kita pesan catering di luar, di restoran, kita pesan 15.000 ya udah. Soal apa? Distribusi, transportasi, ini nanti tenaga itu. kalau 15.000 itu kemudian dipakai semua. Ini nanti pihak penyedia jasa nggak ada keuntungan. Keuntungannya dari mana, Mas Yakin? Ya, kalau 15.000 itu harusnya siswa itu sudah mendapatkan menu yang sangat layak. 15.000. Tapi kalau 10.000 ya kita nggak bisa. Itu kan juga bisa jadi multiplier efek juga ketika 15.000 dikasihkan ke UMKM yang catering gitu, kemudian kita udah bersih loh, kita nggak harus mikir sewa tempat, misalkan tidak ada SPPG gitu kan. Iya. Jadi murni 15.000 itu sudah kita bisa request menu, misalkan katakanlah dari 15.000 ada susu atau misalkan ada sayur apa, itu sudah bisa request gitu. Nah, ini menarik. Jadi persoalannya sebenarnya di MBG ini adalah terkait dengan nominal untuk makannya, tetapi masih dipotong tadi untuk sewa tempat, kemudian untuk jasa operasional gitu kan, dan masih dipotong lagi mungkin dari sisi keuntungan yang lain kan. Jadi tidak murni dari 15.000 terpotong 5.000, kemudian barangkali masih dipotong lagi. Iya, jadi 8.000 itu kan. Nah, ini Berharap apa kan? padahal kalau kita lihat dari serapan anggaran MBG ini kan sekitar 71 triliun. Nah, sejak dari dimulainya sejak Januari ya, sampai kemudian di pertengahan dulu sekitar Juni itu terserapnya padahal baru sedikit. Sekitar ya di antara 3 triliunan. Ini kan masih banyak sisa anggaran, tapi kemudian sampai Agustus September ini kemudian naik kemudian ya sekitar lebih dari 10 triliun. Nah, menariknya ini juga dari 71 kemudian dikurangi sekitar 10 triliun, tentu masih banyak sisanya ini. Makanya kemudian kan Menteri Keuangan yang baru Pak Purbaya ini sampai mengancam dalam tanda kutip ini kalau MBG ini tidak terserap anggarannya, maka akan dialihkan ke yang lain. Ini menurut Mas Jati ini kalau di lapangan ini menemukan sesuatu yang barangkali tadi menunya yang minimalis, kemudian ada makanan kedaluarsa. Sebenarnya ini harusnya tidak terjadi ya. Harusnya sangat tidak terjadi karena dengan dana dan anggaran yang begitu besar, sangat tidak worth it ketika siswa atau penerima MBG ini dengan anggaran yang begitu besar mendapatkan menu yang seperti itu gitu. Untuk menerima menu yang sekarang saja itu sebenarnya sudah sangat minimalis ya. Yang pasti itu dengan hitungan ahli gizi gitu. Apalagi kalau misalkan ditemukan SPPG yang tidak memberikan menu sebagaimana mestinya. Kayak kemarin Cilongok ya? Iya, kamu bayangin aja ya kalau misalkan dapat menu tapi kamu tuh kayak bukan buat semestinya gitu. Ini menu buat makan bergizi gratis apa buat nonton wayang sama kepungan sama apa sih namanya itu? Apa itu Mas Yati? Iya, itu ada menu itulah kacang yang godok juga, ya kan? juga sampai nasional juga itu. Iya kan? Itu salah satu yang cukup menjadi sorotan ya. Yang menjadi sorotan itu adalah kemana ahli gizinya, ya kan? Yang menjadi permasalahan sekarang itu juga banyaknya ahli gizi itu ternyata mereka dipertanyakan kemampuannya. Di sekarang SPPG di Banyumas itu bukan pertama kali kan? Ini udah kesekian kali ada SPPG ya kan? Harusnya ketika ada SPPG lain yang muncul dan terbentuk, dia harus mulai belajar dan melihat contoh SPPG yang lain seperti apa standarnya. Kalau misalkan ditemukan ada menu yang tidak sesuai dengan standar gizi, ya dipertanyakan ahli gizinya dia mampu apa enggak untuk memanage konsep makanan yang bergizi gitu. Obrolan saya dengan seorang ahli gizi di Universitas Jenderal Sudirman, MBG itu bukan menjadi solusi untuk memenuhi gizi anak secara utuh.
Karena itu hanya memberikan asupan mungkin berapa persen, karena kan sisanya mereka kembali ke rumah. Artinya rumah yang juga harus memberikan asupan gizi yang lain. Cuman kalau misalkan di sekolah itu tuh memberikan sedikit stimulus gitu lah, ketika anak kurang merasa semangat atau apa gitu kan, mendapatkan perbedaan ketika tidak mendapatkan menu atau makanan seperti anak yang lain, itu memberikan dorongan lah buat anak-anak itu kembali semangat. Itu sudah banyak testimoni yang bagus sebenarnya dari beberapa guru gitu ya yang saya temuin gitu, ketika anak SD yang mungkin ada siswa yang tidak mendapatkan makanan, tidak dapat bekal dari sekolah, dari rumah gitu. Ketika mereka dapat bekal itu mereka merasa menjadi lebih semangat ya gitu. Tapi untuk indikator apakah MBG itu bisa meningkatkan prestasi, itu belum ada penelitiannya karena baru berjalan berapa bulan ya gitu. Iya, padahal MBG ini tujuan awalnya untuk membantu kecerdasan anak ya. Dengan mereka mengonsumsi makanan bergizi gratis itu, tingkat kecerdasan otak mereka akan bagus gitu ya. Nah, menariknya adalah ketika kita di akhir-akhir bulan ini ya, itu banyak membaca banyak kasus keracunan dari MBG ini. Dan hampir ada sekitar 5.626 kasus keracunan MBG di seluruh di 16 provinsi di Indonesia. Nah, ini barangkali dari kasus ini tentu mungkin itu yang terdeteksi ya. Yang tidak terdeteksi barangkali bisa lebih. Nah, ini justru di tengah kondisi seperti ini malah Pak Prabowo akan meningkatkan anggarannya dari 71 triliun ini akan digenapkan menjadi 100 triliun. Wah, ini luar biasa di tengah banyak problem ya terkait dengan MBG ini. Tapi soal keracunan ya Mas ya, sebenarnya aku ingin menggarisbawahi bahwa sebenarnya kita harus melihat bahwa kasus keracunan ini bukan berarti makanan itu diracuni, Mas. Bukan seperti itu ya. Dalam hal tadi gini, kasus keracunan itu adalah ketika suatu makanan itu terjadi yang mana kontaminasi bakteri atau virus pada makanan itu gitu. Jadi bukan seperti orang tiba-tiba itu, artinya apa? Dalam proses penyediaannya harus dievaluasi ya kan. Artinya apakah dalam proses penyediaan MBG itu benar-benar steril? Padahal sudah dibangun SPPG ya, ternyata masih ada aja kasus keracunan. Yang menjadi pertanyaan adalah itu kan berarti terjadi adanya kontaminasi bakteri ataupun virus di dalam makanan itu. Balik lagi, saya ingin mengkritisi peran dari ahli gizi di sini sih. Karena mereka yang harus melihat dan melihat kondisi makanan itu benar-benar proses layak. rekrutmen ahli gizinya sendiri itu, Mas Jadi tahu nggak? Saya belum tahu seperti apa rekrutmennya, tapi rekrutmen itu dilakukan terbuka sebenarnya. Tapi memang mungkin ini akan menjadi kajian lebih lanjut ya, karena banyak sekali sekarang kan ahli gizi muda ya, dan rekrutmen ahli gizi kan sekarang lagi besar-besarnya karena tiap SPPG itu harus ada ahli gizi gitu. Ya itu kita harus pertanyakan juga sih kemampuan seorang ahli gizinya. Padahal katanya transparan. Nah itu. Oke, terus saya pengen nanggepin juga ya, mungkin soal sasarannya ya. Kayak misalkan tadi di harga 8.000 ya. Misalkan disasarkan ke sekolah yang istilahnya mungkin agak elit gitu ya. Anak-anak itu kan tidak terbiasa makan dengan harga segitu ya. Misalkan mereka terbiasa dari orang tuanya makan enak gitu ya. Kemudian disuguhkan dengan 8.000. Itu kan sasarannya mungkin kurang tepat ya. Sementara masih ada yang lebih membutuhkan gitu, tapi belum kesasar nih gitu. Jadi mungkin di sasarannya juga rada-rada dipertanyakan juga nih. Betul sih. Iya. Kalau saya sih menekankan ini ya, kembali lagi ke bahwa masyarakat itu harus paham ya, sadar bahwa anggaran MBG ini begitu besar dan itu konsekuensi dari pemerintah menggelontorkan mengalokasikan untuk MBG ini harus ada alokasi dana lain yang tambahkan begitu. Iya, dikurangi gitu kan, dikurangi misalnya ada kebijakan efisiensi dan sebagainya. Dan tidak ada alasan bagi SPPG untuk tidak menyuguhkan makanan yang sangat bergizi bagi siswa. Alasannya jelas, karena dari segi anggaran pun itu sudah
besar 15.000. Saya itu pernah jadi inilah buka warung kecil-kecilan ya. Itu dapat sehari orderan 100 itu sudah senang banget. 15.000 kali 100 berapa? Lah, ini SPPG setiap hari itu dapat satu SPPG menangani sekitar 3.000 siswa. Rutin tiap hari. 3.000 siswa dan dapat keistimewaan. Keistimewaannya apa? Dia dikasih anggaran menunya 10.000, sudah dia dari situ bisa cari untung sekitar 2.000. Habis itu dikasih 5.000 lagi. 5.000 untuk apa? Sewa tempat sama operasional. Padahal kalau kita pesan ke catering itu ya tadi 15.000 ya udah gitu. Jadi masyarakat harus paham bahwa anggaran yang layak atau makanan yang layak diterima siswa anak-anak kita itu ya senilai 15.000 itu. Kita nggak mau tahu soal biaya sewa tempat atau operasional, itu urusan yang pihak cateringnya, SPPG-nya, kita nggak mau tahu. Yang jelas rakyat membayar kepada satu porsi makanan bergizi itu sebesar 15.000. Ini yang karena ini berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kalau kita disuguhi dengan simbol kata-kata tadi soal ini makanan gratis, ya sebenarnya nggak gratis juga. Kita bayar, rakyat bayar melalui pajak satu porsi 15.000. Nah, kita berhak dong. Kita sudah bayar, kita berhak untuk mengevaluasi, melakukan menuntut misalnya makanan tidak bergizi. Nah, yang jadi problem mengapa tadi banyak kasus keracunan itu ya, ini yang menurut saya juga sangat miris. Karena pemerintah itu targetnya itu menyediakan makanan bergizi, alih-alih bergizi, malah makanan itu sebagian malah bisa menimbulkan gejala keracunan bagi para siswa. Saya itu biasa ya, mungkin teman-teman di sini juga biasa makan makanan yang semalam dimakan pagi ini atau pagi ini dimakan ngetan. Biasanya orang Jawa itu makan ngetan. Itu nggak sampai bikin kita mual loh, nggak sampai bikin kita itu keracunan sampai dibawa ke puskesmas. Nah, kita sudah menyebut makanan itu tidak layak kan. Nah, ini harusnya jangankan bergizi, layak aja tidak. Jangan tidak layak, bahkan bisa menimbulkan keracunan. Ini berarti kan jauh di bawah standar. Standar di bawah standar tidak layak tadi. Kalau tidak layak itu masih mending lah. Paling tidak bisa dimakan tapi tidak sampai keracunan. Lah ini sampai keracunan itu kan parah. Padahal di rumah nggak ada ahli gizi kita ya. Iya, kita di rumah nggak ada ahli gizi. Nah, menurut saya gini Mas. Ini kalau semoga Pak Prabowo juga dengar ya. Wah, pesan dari Pak Jaki ini. Iya, dari pembayar pajak kita yang bayar 15.000 per porsi. Itu daripada 15.000 itu dikasihkan per siswa, kasihkanlah orang tua. 15.000 kali 1.000 siswa misalnya satu sekolahan itu udah berapa? 15.000 kali 30 hari berapa itu? 450 ya? Kasihkan orang tuanya. Kalau bicara multiplier effect ini akan sangat dampaknya jauh lebih luas. Kalau SPPG itu hanya dampaknya ke siapa? Ke vendornya, ke orang-orang yang bekerja di situ yang jumlahnya hanya puluhan. Tapi kalau misalnya kita kasih anak orang tuanya 450.000 per bulan, orang tuanya belanja berasnya di sini, belanja seharinya di sini, telurnya di sana, itu banyak ribuan, 1.000 siswa. 1.000 wali murid yang belanja di 1.000 pedagang, itu baru 1 siswa, baru 1.000 siswa. Bayangkan kalau misalnya tadi targetnya 80 juta, itu multiplier efeknya akan jauh lebih besar dan dampak ekonominya bisa lebih merata dibandingkan SPPG yang apalagi ada indikasi ini sih isu. Karena kita juga terus terang Mas, kita itu sebagai di ruang redaksi itu agak kesulitan mengakses proses peliputan SPBG. Ini banyak dijumpai teman-teman kita di lapangan, Mas. Kita mau liput ini tapi dilempar, nggak boleh. Ini harus di sini dulu lah. Eksklusivitas pengelolaan tata kelola SPBG ini juga perlu kita kritik. Bagaimana kita masyarakat publik mau mengawasi tata kelolanya kalau wartawan saja, media saja sulit untuk mengakses, apalagi masyarakat umum ya. Masyarakat umum untuk mengakses, mengkritisi, mengevaluasi, saya kira mereka nggak akan berani ke arah situ. Gitu. Ya, tadi menarik untuk digarisbawahi apa yang disampaikan Mas Jati itu bahwa kasus keracunan itu adalah bukan menunya diracunin ini ya, tapi karena menu ini sejatinya adalah bagus sebenarnya.
dari sisi bahan makanannya ini bagus. Hanya saja pada prosesnya yang barangkali terlalu cepat ya. Ya. Bayangkan kita menyediakan 3.000 porsi dengan waktu yang cukup singkat. Tentu ada hal-hal yang barangkali belum matang dari sisi pamane memasak lauk ikan ya. Bahkan kematangan juga ada. Mas. Nah, kalau kematangan mungkin Itu dia ini masaknya agak lama, agak Karena malam. dia gitu. tuh kan masak jam 3 pagi ya Pak. Ini kan Iya. cerita para pekerja yang di SPPG itu Iya. ya. Mereka kan bekerja mulai jam 3 pagi ya. Bahkan jam 2 pagi mereka udah mulai siap-siap gitu. Itu masakan dimasak pagi banget gitu kan. Nah, masakan yang pagi banget itu kemudian dimasukkan ke box yang itu, kemudian ditutup, otomatis itu dia akan lama-lama juga ini apa ya? Layu, makin layu gitu. Apalagi kalau masak-masak yang kayak sayur gitu. Dan siswa tuh juga banyak yang mengkomplain kalau misalkan mereka buka itu baunya udah nggak enak, akhirnya nggak kemakan dan akhirnya juga jadi mubazir kan kalau nggak dimakan. Iya. Terus ya ini juga mekanisme siswa itu biasanya lihat ini, oh kondisinya udah agak bau nih, meskipun belum basi ya, tapi Iya. udah agak bau ya mereka nggak akan makan. Gitu. Ya. Ya, tuh. Jadi ini hal yang menarik disampaikan oleh Ketua DPR Pusat ya, DPR RI Mbak Puan Maharani ini. Beliau menginginkan karena banyaknya kasus ini ya, kasus keracunan, minta dievaluasi ini. Lah evaluasinya yang bagaimana ini tampaknya penjelasannya kurang dalam ini. Ya pokoknya perlu dievaluasi. Mungkin dari sisi ini kita bisa melihat dari SOP-nya bagaimana penyediaan menunya ya. Kalau tadi dimasak dari pagi jam 3 kemudian disajikan jam 12, tentu ini rentang waktunya Jam 9 kadang sih. hampir sekitar 12 jam ya. Ya, taruhlah kalau jam 3 pagi sampai siang itu kan ya bisa jam 10 atau bisa jam 12. Itu rentangnya 8 waktu jam. sekitar antara 8 jam sampai 10 jam ya. Ini untuk makanan jelas kurang Ya, bagus kurang. ya. Meskipun saya bukan ahli gizi loh ya, tapi berdasarkan pengalaman kan. Jadi sejak kecil sampai dewasa saat ini tentu sudah berbagai macam makanan yang sudah kita makan kan. Dari situ kan kita bisa mengetahui bahwa kelayakan makan itu tentu harus diukur dari sisi higienitasnya ya. Kalau kemudian makanan sudah tidak higien, ini juga menjadi problem ini di perut ini kan. Itu. Nah, saya rasa dari apa yang disampaikan Mbak Puan ini ya perlu kita pikirkan evaluasinya bagaimana. Itu. Dan satu lagi yang barangkali yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya. Ini juga menyoroti bahwa kasus keracunan ini seperti gunung es sebenarnya. Jadi barangkali ya yang tampak ini kecil, tetapi sebenarnya di bawah ini banyak gitu. Ya. Nah, apa yang kemudian perlu diperbaiki? Tentu saja tadi ahli gizi ini memang harus Betul. diperankan betul gitu. Sejauh mana mereka dilibatkan dalam mengakses menu-menu yang ada itu. Jadi tidak hanya sekedar dia menghitung menu ini untuk untuk satu porsi makanan ini udah layak. Tetapi dia juga harus dilibatkan sampai tingkat pengawasannya, pelaksanaannya di lapangan itu bagaimana begitu. Gitu ya Mbak Tias ya. Oke. Terus satu lagi sih Mas, yang ini tadi kan Mas Zaki sempat menyinggung masalah transparansi, kemudian kebijakan ya. SPPG atau MBG ini kebijakan itu sangat top down. Artinya mereka sangat terpusat. Dari yang SPPG sini itu ya kebijakan sangat terpusat gitu. Justru hal ini sebenarnya menjadi salah satu kelemahan karena apa? Ini patut untuk saya sampaikan karena apa? Ketika SPPG itu mengalami masalah, itu pemerintah daerah seperti sulit untuk melakukan intervensi. Karena apa?
SPPG itu bertanggung jawab ke MBG. Sedangkan SPPG ini bisa BGN ya. SPPG itu bisa menentukan sendiri sekolah-sekolah mana saja yang akan menjadi wilayah persebaran dari MBG tersebut. Sedangkan efektivitas itu sebenarnya bisa dibantu dari dinas Betul. Kesehatan. Sehingga peran pemerintah daerah sebenarnya di sini untuk proyek MBG itu sangat Dikerdilkan. minim. Minim ya. Karena ketika ada permasalahan-permasalahan tertentu, ya mereka hanya cuma sekedar membantu dan mengawasi, tidak bisa mengintervensi secara langsung gitu. Nah, apakah dengan banyaknya kasus ini untuk sementara MBG dihentikan dulu bagaimana? Kalau menurut saya tidak. Oh, tidak ya. Itu terlalu ekstrim. Buat SPPG dan MPG ya yang ada yang sekarang sudah berjalan, tolong mulailah Dievaluasi. untuk terbuka dan transparan gitu. Ya. Ketika ada permasalahan ya jangan tutup mata, jangan tutup telinga untuk bisa dicari solusi bersama-sama. Bukan kita ingin menguliti kesalahannya, tapi ketika ada permasalahan kita mencari solusi untuk kebaikan ya anak-anak masing-masing ya kan, untuk mereka. Bukan kita ingin mencari kesalahan, tapi untuk memberikan evaluasi ke depan bahwa oh ditemukan ada seperti ini. Ya SPPG harus terbuka saja. Oh ya, ketika ada kesalahan ya minta maaf, akan dilakukan perbaikan, itu akan lebih bijak dibandingkan menutup diri dan tidak memberikan pernyataan sedikit pun. Justru terbantu ya audit Yes. gratis ya. Ya ini tadi kan seperti fenomena gunung es ya, seperti dikatakan Mas Aji, bahwa fenomena yang terungkap di media, di permukaan itu mungkin hanya sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya. Kalau misalnya kasus kekeracunan yang sempat diberitakan di BBC kemarin itu berapa tadi Mas? 5.000. 5.600 sekian ya, 5.600-an kasus. Itu kan karena kasus itu sudah terlanjur sampai dilarikan ke rumah sakit, ke puskesmas. Akhirnya heboh dan kasus itu mau tidak mau mencuat ke permukaan dan diliput oleh banyak media. Kalau misalnya kasus keracunan ini tidak sampai gejalanya tidak serius, siswanya tidak sampai dilarikan ke puskesmas, ke rumah sakit, mungkin itu juga tidak terendus media. Nah, inilah mengapa pentingnya transparansi dan pengawasan independen kalau menurut saya. Karena SPPG ini bertanggung jawab langsung ke BGN. Iya. Jadi seolah-olah otoritas SPPG ini powernya terlalu ini ya. Kita juga bingung. Koordinasinya sejauh mana dengan kepala daerah, dengan dinas terkait, misalnya dinas ketahanan pangan, dinas kesehatan. Kok sepertinya pengawasannya gimana? Pengawasan independen ada enggak? Karena ini penting, karena penerima manfaatnya ini kan siswa. Siswa itu mereka kalau mendapatkan makanan yang tidak enak, mereka nggak mungkin kok komplain, protes. Nggak ada anak yang paling misalnya komplain ke orang tua. Tapi mereka tidak punya kemampuan untuk menuliskan aduan ke misal, dan ini juga menjadi kritik juga, nggak ada posko aduan sepertinya di Banyumas juga nggak ada ya. Iya, kayaknya Belum ada. sepertinya belum ada yang seperti Iya, itu posko ya. aduan MBG itu nggak ada. Ini gimana? Karena Iya. ini anggaran besar, Ini- banyak kasus, kenapa tidak ada posko aduan? Tadi baru keracunan ya, itu yang terungkap ke permukaan. Kasus misalnya makanan sisa, makanan tidak enak, makanan tidak dimakan oleh siswa. Itu saya yakin jauh lebih besar, lebih banyak, tapi itu tidak dimunculkan di media. Ya, mungkin ya pengawasan ini perlu ya. Jadi tidak hanya saat pemilu saja ini yang perlu diawasi nih. Jadi MBG ini juga perlu diawasi karena apa? Anggaran yang dikeluarkan oleh negara itu cukup besar. Ini tidak kecil. Nah, pihak yang terlibat tentu saja tidak hanya sekolah ya. Kalau sekolah berkaitan dengan dinas pendidikan, kalau kesehatan berkaitan dengan dinas kesehatan. Artinya ini ada dua dinas yang mungkin saling terkait ya. Ini harus betul-betul dilibatkan. Nah, dari kasus-kasus yang ada itu kan kebanyakan kan dinas pendidikan ini banyak yang tidak dikasih tahu juga ya. Lebih langsung ke sekolah gitu. Nah ini harus juga pelibatan terhadap dinas-dinas terkait ini mungkin perlu dilakukan. Nah menariknya adalah ketika
banyak kasus keracunan ini hanya sekedar dari pihak pemerintah hanya minta maaf aja. Seolah-olah kan nggak ada beban. Ya, Sanksi. mohon maaf kalau memang belum bagus, ada kasus ini. Gitu. Nah ini untuk memberikan efek ini sebenarnya apa sanksi yang perlu dilakukan kalau menurut teman-teman ini? Sanksi. Perlu juga Iya, sih. ya, untuk SPPG yang dalam tanda kutip bermasalah, yang misalnya sudah ada kasus keracunan, itu harusnya pemerintah itu memberikan apa ya, semacam sanksi untuk menghentikan operasi sementara. Itu sanksi. Harus dilakukan evaluasi, penghentian operasi sementara sampai kemudian penyelidikan investigasi itu selesai. Nah, ini saya melihat belum ada berita ini ya Mas, SPPG yang diberi sanksi, yang di situ ada kasus keracunan. Bahkan malah ini Mas, yang membuat kita miris, kemarin muncul surat dari perjanjian antara SPPG dengan pihak sekolah. Betul. Di beberapa tempat itu yang di situ poin-poinnya itu justru ini tadi untuk Kalau ada misalnya kalau kasus ada kasus keracunan, kemudian ada komplain, itu jangan tidak boleh dipublikasikan, diunggah di medsos. Nah, Ya tidak. ini kan aneh. Ya tidak boleh menuntut sih benar. Iya, dan nggak boleh menuntut itu loh. Intinya sebenarnya mereka ingin informasi itu mereka dulu yang tahu gitu. Ketika dikeluarkan di media kan takutnya media sosial sekarang kan sulit sekali untuk dikontrol ya. Otomatis akan membuat citra buruk juga mungkin sepertinya untuk MBG itu dan SPPG tersebut ya kan. Iya. Cuman mungkin ke soal sanksi ya tadi ya. Iya. Ya sanksinya sebenarnya masyarakat harusnya udah mulai harus berani speak up ya, ngomong ya, jangan takut gitu kalau misalkan apa yang mereka dapatkan nggak sesuai gitu. Ya, dari liputan Mas Jati selama ini, dari temuan itu mereka ada yang kena sanksi nggak? Bahkan termasuk kemarin yang limbah itu, yang sampai mencemari sumur-sumur warga itu, mereka diminta stop dulu atau masih tetap berjalan? Nah, ini persoalan lain lagi ya. Soal MBG ini persoalan lain lagi. Berarti kalau limbah ini cukup berdampak ke masyarakat sekitar ya, karena mereka itu ini berdampingan secara langsung dengan dapur MBG di salah satu SPPG di daerah Mersi. Pulau Mersi itu dapurnya MBG itu berada di sebelah persis dengan sumur warga. Itu air rembesan dari limbah MBG itu atau SPPG yang sudah beroperasi itu masuk ke aliran masuk ke sumur itu. Bahkan kondisi terakhir itu benar-benar bersih limbahnya. Jadi limbah yang ada pindah ke sumur ya? Iya, pindah ke sumur. Dan itu sepertinya sudah mulai menyebar ke beberapa sumur yang lain gitu. Ya, ini sebenarnya menjadi catatan buruk juga bagaimana analisis dampak lingkungan dari SPPG berarti harus diperbaiki. Berarti ini juga harus melibatkan dinas lingkungan juga ini ya? Betul. Awalnya. Bagaimana ketika dia membuat saluran pembuangan, apakah kondisi tanah itu berbahaya apa tidak gitu. Maksudnya ketika digeruk semakin dalam, otomatis kan kondisi tanah tiap daerah kan beda-beda. Ternyata setelah melakukan pengerukan, itu terlalu dalam gitu loh. Dan itu hampir menyamai kedalaman dari sumur. Otomatis ketika air limbahan dari SPPG itu semakin banyak dan tidak istilahnya dikuras ya. Bukan kayak sistem pembuangannya tuh nggak bener loh. Tidak seperti tempat pembuangan yang seperti ini yang bagus itu akan meresap gitu. Iya betul. Nah, ini barangkali dari apa yang disampaikan oleh teman-teman ini ada sebuah rekomendasi ya untuk program MBG ini. Bagaimana kemudian MBG ini betul-betul dilakukan sesuai SOP-nya. SOP-nya ya jelas melibatkan dinas terkait, misalnya dinas pendidikan, dinas kesehatan maupun dinas lingkungan.
Lah berikutnya karena ini MBG ini juga di awal adalah untuk mengangkat ekonomi UMKM, ya dilibatkan UMKM-nya, bukan pengusahanya ini. Ini kan kebanyakan kan pengusaha yang terlibat, yang tidak tahu soal makan memakan, bukan makan memakan ya, tapi ini memang makanan bergizi yang memang harusnya disediakan secara betul-betul memenuhi gizi yang ada gitu, tapi pada kenyataan kemudian justru memunculkan petaka. Ini harus dihindari gitu. Nah, poinnya adalah bahwa MBG ini tetap harus dilaksanakan, tetapi dengan melaksanakan SOP yang berlaku. Begitu ya kawan-kawan, kira-kira dari benang merah yang bisa kita dapat itu. Ya, Gimana, satu Mas? lagi. Oke. Soal ini ya, sanksi, jadi SPPG yang bermasalah belum mendapatkan sanksi dan masih jalan terus, itu juga problem, Mas. Kemudian ada lagi problem yang tak kalah pelik ya, kemarin yang sempat rame di media nasional, itu soal nampan yang diduga mengandung lemak babi dalam proses pembuatannya. Ini kan sampai sekarang belum ada penarikan nampan itu. Kita menuntut transparansi, masyarakat menuntut transparansi dari pemerintah. Nampan itu tersebar di SPPG mana saja. Kemudian impornya berapa, yang dari Cina itu, kenapa sampai sekarang belum ditarik dan masih dipakai untuk, karena kalau bagi umat Islam kita ya, di masyarakat Indonesia itu, soal kehalalan itu tidak bisa diganggu gugat, nggak bisa ditawar. Bagaimana kita mengizinkan anak kita itu makan di nampan yang tidak halal, bukannya tidak higienis tapi tidak halal. Dan kemarin RMI NU Jakarta itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa wadah atau nampan yang dibuat, proses pembuatannya itu tidak artinya menggunakan bahan yang tidak halal, dengan minyak babi, dengan alkohol misalnya, itu berarti ya itu haram, tidak halal. Dan hasil uji lab dari beberapa lokasi di Cina itu katanya memang itu dibikin dengan minyak babi. Itu di berita kemarin saya baca di fatwa dari RMI NU Jakarta. Seperti itu, Mas. Jadi itu juga perlu dievaluasi. Kalau misalnya itu tidak halal dan mengandung minyak babi, ya harus ditarik. Ya, cukup untuk podcast berisik hari ini. Untuk Tribuners yang pengen baca berita lebih lanjut, bisa kunjungi tribunbanyumas.com, atau yang pengen tahu media sosial kita, bisa ada di YouTube, ada di TikTok, dan ada di Instagram. Sekian, sampai jumpa.